Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulfikar Ramadan selaku CEO Space Game yang akan memperkenalkan terkait bisnis yang kami sedang jalankan. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama tentang kami, yang kedua produk dan jasa, yang ketiga ada analisis pasar, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada analisis SWOT, dan yang keenam sekaligus yang terakhir ada kesimpulan. Berikut anggota-anggota yang ada dalam tim kami. Yang pertama Deniswara Batona Lamala, yang kedua ada Dava Ramadan, yang ketiga ada Lalita Dalinkalya, lalu yang terakhir ada saya sendiri Zulfikar Ramadan. Oke, pembahasan pertama di sini ada tentang kami. Kami perusahaan yang didirikan tahun 2022. Ini bernama Space Game, yang dimana menawarkan layanan yang berfokus di bidang cloud gaming. Perusahaan ini menawarkan jasa penyediaan permainan game berlisensi berbasis desktop yang dapat dinikmati secara langsung tanpa proses instalasi. Bisa dikatakan, perusahaan kami menawarkan produk dan jasa. Saluran distribusi utama layanan kami dapat diakses melalui website maupun aplikasi desktop yang dapat diunduh oleh pengguna secara gratis. Berikut ada visi misi dari perusahaan kami. Pertama, visi kami mendukung game developer dan industri game dunia dan lokal. Lalu misi kami membuat pasar game internasional. Lalu pembahasan selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perusahaan kami yaitu ingin berkomitmen dalam membangun sebuah layanan gaming on demand yang dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membeli kaset game dan perangkat tambahan pribadi, sehingga dapat menekankan biaya pribadi pelanggan namun dapat menggunakan layanan tersebut dengan kualitas yang terbaik. Lalu di sini ada struktur organisasi. Untuk posisi CEO sendiri ditempati oleh saya Zulfikar Ramadan, lalu di posisi web designer ada Dava Ramadan, lalu di posisi programmer dan web server ada Deniswara Batona Lamala, lalu di posisi admin ada saudari Lalita Dalinkalya. Oke, untuk pembahasan yang kedua produk dan jasa akan diterangkan oleh Lalita Dalinkalya. Di sini saya Lalita Dalinkalya sebagai admin dari perusahaan Space Game akan menjelaskan terkait produk dan jasa yang kami tawarkan. Jadi perusahaan kami itu melayani sebuah layanan penyediaan game yang dapat digunakan oleh pengguna secara online tanpa harus menginstalnya. Jadi pengguna akan tetap dapat menikmati permainan yang kami sediakan melalui server-server kami yang saling terintegrasi. Dan pengguna hanya perlu menjalankan perangkat lunak buatan kami atau menjalankannya melalui browser. Mudah bukan? Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas produk, tentunya kami sangat menjaga layanan kami agar terhindar dari gangguan pengaksesan pada layanan, baik kerusakan server maupun jaringan yang terkait. Jadi perusahaan kami itu bekerja sama dengan beberapa data center lainnya secara khusus untuk menyediakan server backup apabila terjadi gangguan dalam server-server kami. Selain itu, perusahaan kami tentunya selalu berusaha untuk menyediakan game-game terbaru agar pengguna dapat secara berlanjut menggunakan layanan kami. Perkenalkan, saya Dava Ramadan sebagai web designer dari Space Games. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi 3, yaitu tentang analisis pasar. Di bagian analisis pasar terdapat segmentasi pasar yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu demografis, geografis, positioning, psikografis atau minat, dan targeting. Di bidang demografis, game ini dapat dinikmati oleh kalangan usia 18 sampai dengan 35 tahun. Di bidang geografis, lokasi perusahaan kami berada di kawasan Ciputra Tower, Blok D1, lantai 2, Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Di bidang positioning, sebagai perusahaan cloud gaming yang berkualitas dan mudah diakses. Lalu psikografis atau minat, yang pertama memfokuskan pada masyarakat yang hobi bermain game online yang mudah diakses. Lalu yang kedua, gaya hidup, senang bermain, pendidikan pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lalu di bidang targeting, target audience pada usaha ini laki-laki dengan usia 18 sampai dengan 35 tahun dengan background kelas kalangan menengah dan menengah ke atas, serta yang memiliki kesenangan bermain game. Lalu di bidang analisis industri, dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang game dan internet,
game hampir dapat dimainkan pada semua perangkat. Portability merupakan suatu hal yang membuat sebuah game menjadi lebih menarik karena dapat dimainkan di mana saja. Lalu untuk mendapatkan pengalaman bermain yang baik tentunya memerlukan perangkat yang mahal. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi sebagian besar orang yang kurang mampu atau tidak ingin merakit PC dan membeli peralatan game. Hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis bagi Space Games dalam menyediakan layanan cloud gaming agar semua orang dapat memainkan game yang diinginkannya tanpa harus membeli peralatan atau perangkat yang harganya cenderung mahal. Lalu inilah ada beberapa poin-poin dari analisis SWOT pada perusahaan kami. Poin pertama ada strength, kelebihan. Jadi Space Game ini yang pertama kompatibel dengan berbagai perangkat mulai dari PC, laptop, Android, dan iOS. Dan yang kedua, tidak memerlukan perangkat keras khusus seperti hardware. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan update berlebihan sesuai spesifikasi berat dari game tertentu. Dan yang keempat, tentunya hemat penyimpanan perangkat. Jadi cloud gaming ini dijalankan hanya dengan server internet. Lalu yang poin kedua ada weakness, kelemahan. Kelemahan dari Space Game ini, jadi ada poin pertama, beberapa jenis game yang bisa dimainkan diharuskan berlangganan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, keterbatasan teknis pada layanannya menyebabkan cloud gaming sulit dijalankan bagi banyak orang di beberapa bagian dunia. Lalu yang ketiga, membutuhkan koneksi internet yang tinggi dan stabil. Lalu poin ketiga, opportunity, kesempatan. Yang pertama, ketersediaan sambungan internet yang memadai. Yang kedua, dikhususkan untuk beberapa wilayah saja untuk mendapatkan performa yang stabil. Dan yang ketiga, memperbanyak koneksi dan memangkas latency sebagai jasa gaming on demand. Dan yang terakhir, poin terakhir ini threat, ancaman. Jadi yang pertama, kebanyakan masyarakat untuk saat ini lebih tertariknya pada mobile game dan online game di PC. Lalu yang kedua, developer third party seperti Steam, Origin, Uplay, dan Microsoft Store membangun jasa on demand-nya sendiri. Dengan perusahaan Space Game ini, kami berharap perusahaan kami dapat memotivasi para gamer untuk mencoba pengalaman baru dengan bermain game pada developer kami. Dan kami, Space Game, akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kami agar pengguna developer kami dapat merasa nyaman, tidak ada kendala. Terima kasih.